Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, di dalam satu hadis, salat itu digambarkan ibarat sebuah rumah yang ada di halaman. Ini ibarat sebuah sungai yang ada di halaman rumah. Jadi kalau seseorang itu mandi 5 kali sehari, apakah masih tersisa kalang saja? Daki. Itu pertanyaan Nabi kepada sahabat. Lalu para sahabat menjawab, tidak lagi ya Rasulullah, sudah bersih 5 kali mandinya. Begitulah ibaratnya salat 5 waktu, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin selalu bersih dari dosa, jangan lupa salat 5 waktu. Tapi realitanya di dalam masyarakat itu terbagi manusia mungkin kepada 3. Yang pertama, yang salat betul-betul, salat khusyuk, salat yang diterima oleh Allah karena salatnya seperti salat Rasulullah dan niatnya lillahi ta'ala. Tapi ada sekelompok manusia lagi yang salat juga, tapi niatnya bukan lillahi ta'ala dan salatnya tidak khusyuk. Biasa orang-orang ini wailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat ini. Kenapa celaka? Karena salatnya itu tidak khusyuk. Ya. Ada kelompok umat Islam yang ketiga. Jadi mukmin asi, mukmin celaka. Tidak salat sama sekali. Tidak salat. Pokoknya kelas ini kelas lucu dia tuh. Ya. Menyukai semayang dikaji ji. Jadi membual itu semayang. Atau menyukai jam masjid kagak ada silap. Lega jam masjid lega pasang silap kada. Aku jali masjid. Gitu kan. Arti kelompok ketiga ini kelompok yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Atau mereka itu menjadi tugas kita pendakwah untuk mengajak mereka itu, kita katakan kepada mereka, hilang silap itu hanya cobaan. Kalau Anda pergi ke 4, ke 5, ke 6 kali, tidak lagi hilang sandalnya. Atau yang cirit, yang pegah cirit, ni dia aja mesti han cirit li. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pemirsa TV, kita kembali kepada Ustadz untuk menambah sedikit bahan tentang ini. Silakan Ustadz. Baik para pemirsa rahimakumullah, bentuk-bentuk kema'rufan yang tadi kita bicarakan sebagai dampak dari sholat seseorang, ya, tadi mampu mencegah dirinya dari fahsya wal munkar, ya, salah satunya adalah dengan melakukan kema'rufan. Maka ada sangat banyak sebenarnya, dan diantara kema'rufan yang paling agung itu adalah setelah keimanan, yang pertama tentu beriman kepada Allah. Yang kedua berikutnya adalah kewajiban penerapan syariah secara kafah. Sebagaimana tadi Tengku Amir katakan bahwa konun-konun syariah itu dibuat dengan biaya yang tidak kecil, dengan semangat supaya Nanggro Aceh ini, Nanggro syariah, bisa diterapkan syariat Islami secara kafah. Karena itu kewajiban yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, karena penerapan syariah secara kafah menjadi kunci bagi perwujudan berbagai kewajiban syar'i dan berbagai kewajiban-kewajiban lainnya. Karena tanpa penerapan syariat Islam secara kafah, maka hukum-hukum yang lainnya tidak bisa kemudian diberlakukan, tidak bisa dilaksanakan. Ya, coba bayangkan misalnya ketika Islam mengatur interaksi pria wanita. Islam mengatur supaya ketika pria atau wanita kemudian bertemu tidak boleh diperintahkan untuk ghodul basar, menundukkan pandangan. Ketika kemudian Islam melarang untuk berkhalwa dan seterusnya. Berapa banyak kemaksiatan yang bisa dicegah. Ya, yang itu kita tahu salah satu jalan menuju kepada perzinahan. Ya, kenalan, ya, chattingan, ya, kalau sekarang melalui Facebook, sosmed. Nah, kemudian kopdar, ya,
ngopi, kopi darat ketemu, kholwat terjadi di situ, kemudian ikhtilat terjadi di situ, udah mulai jalan pegangan terus sampai terjadi perzinahan. Jadi satu kemaksiatan dosa besar itu diawali dengan hal-hal yang kecil, kemaksiatan kecil yang Allah larang, yang syariat Islam larang. Sehingga disinilah perlu adanya penerapan syariat Islam kafah. Sehingga orang tidak akan berani misalnya keluar rumah dengan berpakaian yang tidak sempurna ya, bagi wanita yang bisa kemudian memicu syahwat lawan jenis, ataupun misalnya hukum-hukum yang lain misalnya ya, yang Allah perintahkan kemudian bisa dijalankan, bisa diterapkan secara kafah. Nah, sementara bentuk kemungkaran itu ada juga banyak sekali tingkatan-tingkatannya atau bentuk-bentuknya. Di antara kemungkaran yang paling besar adalah selain syirik dan kekafiran itu adalah mengabaikan penerapan syariat Islam, apalagi menolaknya. Ini di luar sana ada banyak sekarang kelompok-kelompok yang berusaha merongrong syariat Islam. Ya, ada yang mengatakan bahwa syariat Islam udah tidak relevan, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ada yang mengatakan bahwa jilbab itu budaya Arab sehingga tidak wajib bagi orang Indonesia, orang Timur untuk berjilbab. Ada yang mengatakan bahwa syariat Islam dan khilafah Islam itu sistem pemerintahan yang udah usang, udah nggak relevan lagi dengan zaman sekarang. Ada yang mengatakan macam-macam kemudian menyerang syariat Islam, menyerang Islam. Nah, jadi ketika kita kemudian tidak memahami syariat Islam secara kafah, apalagi bahkan menolaknya, maka orang-orang luar yang berusaha merongrong syariat Islam ini akan semakin berani. Bahkan ada tahun 90-an kalau nggak salah saya itu, sampai sekarang masih digaungkan teori tafsir Quran hermeneutik. Jadi tafsir Quran dengan metode logika. Jadi yang nggak masuk pada logika mantik itu dibuang ayatnya. Nah, ini kan berbahaya sekali. Bahaya. Bahkan ada kelompok-kelompok yang dikenal juga dengan kelompok ingkar sunnah. Jadi mereka menerima Al-Quran tapi mereka menolak hadis dengan alasan bahwa pembukuan Al-Quran berbeda dengan hadis. Al-Quran dibukukan, diperiksa oleh Nabi. Kalau hadis itu tidak, sehingga bisa terjadi kecacatan dan kesalahan. Sehingga apa? Mereka menerima Al-Quran dan menolak hadis. Padahal Al-Quran sendiri yang menjamin hadis. Ya. Dan Rasulullah sendiri di masa beliau masih hidup, para sahabat menulis hadis. Jadi tidak semuanya diriwayatkan dengan cara penghafalan, tapi di masa Rasul juga udah ada yang menulis hadis. Baik Ustadz, sangat bagus. Yang sangat kita sesali, kadang-kadang intelektual bermata satu itu, maksudnya Dajjal tuh ya. Intelektual bermata satu itu justru datang dari anak-anak ulama dan sebagainya. Sekolahnya juga ke luar negeri. Iya. Doktor syariatnya ke Kanada, ke Australia, tapi menyerang Islam. Iya, naudzubillah min dzalik ya. Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, waktu sudah habis. Terima kasih kepada Ustadz, kepada Abi Husaini, juga kepada seluruh pemirsa Aja TV yang dimuliakan Allah. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata kami. Yang salah itu datang dari kami sendiri dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata pepatah kan, yang gimana? Pak penerah yang hana baju Pak tutu yang hana salah menyakan diawa ini apa tutu. Kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.